Terus? Ya itulah, mungkin le sempat untuk pulang ke rumah. Oh, ini pun bagus lah udah di situ. Iya, laptop pun nggak dibawa. Iya, apa-apa. Jadi kan kebetulan sekali lagi Jimit hari Oh ini iya, ya. dan mungkin sekali lagi karena kita ini tanggal 25 atau 26 itu antara itu ini di atas 20 lah. Mudah-mudahan lah, karena memang itu kita perhatikan dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa bergabung semua yang 14 orang. Ya, 14 orang. Karena kan Kak Lestari dulu kemarin kan ini dia nggak jadi pula di sana dia. Jadi sekali lagi nanti habis ini sekali lagi pertemuan. Ya, sekali habis ini sekali lagi. Tanggal berapa? Yang intinya di atas tanggal 20 lah. Yang penting nggak tanggal 27 kan karena pemilu. Iya, yang penting nggak tanggal 27 lah. Di atas 20 lah. Kita bisa lihat nanti jadwalnya. Cara itu. Belum ada yang masuk ini versi kita. Belum ada, kayak mana lah ini? Karena memang mana lah kawan-kawan ini. Kan yang mengerjakan tugas itu kan baru 4 orang dan mudah-mudahan nyusul lah yang lain. Iya ya. Berapa orang yang sudah upload video? Hanya ini aja Kak Eka aja yang ambil yang kasih video, tapi yang lain sama Kak Tangkas Tambunan sama Kak Suasani sama Kak Niat Hati Halawa itu mereka pakai PTT atau PDF. Jadi oke lah nggak apa-apa, yang penting kan tersentuh materinya. Iya ya. Iya. Karena rencana pula ini nanti kan bukan rencana, memang diunggah nanti di aksi nyata di PNM. Oh. Ke Suasana masuk. Iya. Jadi kebetulan unmute ke Suasana. Suaranya. Suka-suka hati. Udah lama lah Ita moju. Alakal. Ya karena ini juga Kak, kan saya ini jauh lebih cepat nyampe rumah nanti kan, cepat juga kebetulan kita ini. Jadi artinya biar cepat balik ke rumah nanti Kakak, ataupun mungkin sudah sampai ke rumah, udahlah biar cepat nanti tidur kan gitu. Ya iya. Berapa jam ini, Pak? Ya nggak banyak, hanya 2 JP kita Kak, hanya 2 JP. Ya, hanya 2 JP. Dibawa cepat-cepat itu, yang lain itu kenapa nggak masuk ujung mereka? Apa maksud mereka itu? Ya, mungkin sedang apa mereka. Sama-sama juga kita habis paket. Bukan hanya kita aja juga, sama-sama juga dapat nanti apa juga. Sertifikat, harus tegas lah. Fasil maunya di situ sama mereka lah. Iyalah, Kak, kita akan jangan hanya coba. kita aja. Nah, jadi mari sama kita... seperti kemarin, nggak masuk-masuk mereka, sama-samanya kita dapat duitnya. Capek kita. Ya tapi minimal artinya ada kreatif kakak lah. Saya ini kan secara garis besarnya ada kreatif kakak dalam artian mengerjakan tugas. Dan kemudian kalaupun nanti orang kakak-kakak ini yang aktif, tentunya jadi ya ada harapan untuk kedepannya bisa jadi fasilitator. Fasilitator, fasilitator. Jadi artinya oke lah. Jadi karena memang kamu aja yang lebih ini sekarang kakak di apa namanya di antara perempuan. Tagi wagi. Biar si Eka yang apa itu yang respons Eka itu. Kali ko ko italian na jale ko ba abi ganyay siya ganyay. Iya. Jadi oke lah. Kan nggak banyak lagi Kak, hanya sekali lagi kita jimit Kak, tapi saya mohon untuk kita bertahan dan sekali lagi kita jimit setelah itu ya artinya kita sudah lega lah.
karena kita sudah sampai ke detik-detik ya, detik-detik terakhir. Jadi saya mohon untuk bisa kita bertahan dalam yang dulu kita semangat, tetapi kita sudah sampai ke detik-detik ini, maka tentunya kayak gitulah Kak, artinya bertahan dan berjuang. Nah memang ini juga sebagai penguatan bagi kita dan tambahan untuk pendidikan PKG ini kepada kita sebagai guru olahraga. Jadi itu salah satu. Tapi agak-agak off nanti aku sebentar ya, ada urusan sebentar ya, tapi nggak apa-apa, nggak aku matikan aja kamera. Oh boleh. Tapi dimulai dulu lah. Iya dimulai, maksudnya satu orang lagi baru kita mulai. Karena ada juga yang saya kirim di di grup kita itu, maka itu kan salah satu nanti cara mengunggah di PMM ya, di PMM tentang masalah rencana tindak lanjut sehingga menjadi sebuah bukti karya, sehingga nanti bisa di-share kepada grup kita atau grup kakak-kakak sehingga dikomen ke hal-hal yang dikomen di hal-hal yang positif. Mobil Kapolri ditinggalkan dalam keadaan berantakan dan kita mendapatkan pesan dari ponselnya. Jadi tentunya kita akan bagaimana kakak-kakak semua bisa kita mulai atau kita menunggu beberapa menit lagi. Serah kakak-kakak lah, artinya mana yang lebih terbaik. Mulai aja. Aku ini belum tukar lagi. Iya ya, kemungkinan kawan-kawan memang begitu juga. Mungkin pada detik-detik terakhir nanti mereka hadir. Jadi kenapa? Karena memang ini kita lebih banyak berdiskusi tentang rencana tindak lanjut yang dimana yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita sampaikan kepada kepala sekolah dan di forum di forum Bapak Ibu Guru. Nah, jadi itu. Yang kedua, tentunya sebelum kita memulai, saya ucapkan selamat bergabung kepada kakak-kakak semua yang masih bertahan, dan sebelum saya melanjutkan tentunya saya sapa kita semua selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang, terima kasih dan tentunya kepada kakak-kakak saya himbau supaya kita bertahan karena memang ini sudah detik-detik ya, kita akan mau menyelesaikan program PKG ini. Harapan saya artinya kepada kakak-kakak, marilah kita bersama-sama, marilah kita membangun PKG PJOK ini di Bumi Nia Selatan penuh dengan rasa tanggung jawab yang tidak mundur 1% saja. Tetapi alangkah banyak 100% kita akan menyelesaikan karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita dan menjadi penguatan bagi ilmu bagi PJOK kita. Khususnya di Nia Selatan, PKG PJOK Kabupaten Nia Selatan kelas 1. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan materi kepada saat ini, di mana pada saat ini artinya kita lebih banyak berkolaborasi, berdiskusi sesuai dengan hasil tindak lanjut ataupun refleksi rencana tindak lanjut kita pada saat ini. Ya, tentunya ini masih PPPTT lama yang saya sampaikan ataupun yang saya tampilkan kepada kakak-kakak, di mana kita rubah saja artinya rencana tindak lanjut ataupun refleksi rencana tindak lanjut kita, di mana sebelumnya sudah kita paparkan, sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak semua dan
Untuk tentunya kepada kakak-kakak nantinya sebelum kita masuk pada ruang diskusi. Lagi. Tanggal berapa dulu? Nanti dulu itu lagi apa? RTL kita rencana tindak lanjut tentunya saya mohon kepada Kak Suasani membawa kita dalam doa. Kepada kakak dipersilahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Suasani Duru, senior kami, membawa kita dalam doa, dan selanjutnya inilah materi kita, rencana tindak lanjut atau refleksi tindak lanjut, di mana pada kesempatan ini kita masuk pada refleksi atau umpan balik, ya, umpan balik rencana tindak lanjut. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama tentunya yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Tentunya kepada kakak-kakak sudah kita sepakati kebersamaan bersama di ruang virtual ini. Di sini tentunya kita masuk pada umpan balik atau rencana atau refleksi umpan balik rencana tindak lanjut. Tentunya kepada kakak-kakak saya meminta kepada kakak-kakak untuk mengelaborasikan atau menceritakan keterlibatan Bapak Ibu guru dan siswa dan tentunya kepala sekolah, di mana ada tugas kita kemarin tentang rencana tindak lanjut ataupun apa program yang kita sampaikan di di Hari Guru ataupun apa saja yang mungkin diprogramkan di rencana tindak lanjut kita ini atau umpan balik rencana tindak lanjut. Kepada kakak-kakak semua tentunya sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru ataupun berbagai cara, seperti contoh seperti mungkin sebelum disampaikan di di pertemuan Dewan Guru, tentunya diadakan dulu survei kepada peserta didik di mana-mana yang lebih cocok diadakan pertandingan atau perlombaan di Hari Guru, ya, di Hari Guru ataupun hari ekstrakurikuler nanti pada semester, ya, ataupun pada hari-hari yang mungkin itu adalah menjadi sebuah event kegiatan. Dan tentunya masih banyak program lagi kepada kakak-kakak, tetapi saya memohonkan kepada kakak-kakak bisa menceritakan kepada kita apa program dan bagaimana keterlibatan peserta didik ataupun Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, dan termasuk di dalamnya KBS, ya, komunitas belajar di sekolah. Tentunya kepada kakak-kakak silahkan disampaikan kepada kita untuk bisa kakak menceritakan hal-hal apa saja dan bagaimana cara kakak melaksanakan. Kepada kakak dipersilahkan mana yang lebih yang menduluankan dirinya dulu untuk menyampaikan tentang masalah tentang masalah umpan balik ini atau rencana tindak lanjut ini, ya. Kepada kakak dipersilahkan.
Ya, silakan Kak Eka untuk bisa menceritakan atau apa program Kakak, tetapi bagaimana juga keterlibatan pihak sekolah siswa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam hal menyampaikan umpan balik, ya bagaimana pelibatan komunikasi atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu ini berpedoman pada rencana tindak lanjut yang telah kita lakukan. Jadi sesuai dengan yang telah saya lakukan di lapangan dengan video yang telah saya kirimkan. Jadi tentu peran daripada rekan sejawat ini sangat banyak, ya pelibatannya ini sangat banyak. Yang pertama di dalam pelibatannya tentu sebelum saya menyampaikan rencana tindak lanjut ini sedikit menceritakan beberapa rekan sejawat bahwasannya saya ada rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di sekolah kita. Tentu saya minta dukungan dari beberapa rekan sejawat. Di sana kemarin yang saya lakukan, saya minta pendapat mereka kira-kira siapa yang bisa membantu saya dalam hal membawa acaranya, siapa yang bisa membantu nanti menyusun acara. Jadi dalam susunan acara itu ada beberapa orang yang berbicara. Di sana ada kata pembukaan. Kemudian saya berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk boleh menyampaikan pendapat rencana tindak lanjut ini di forum resmi di kantor guru, dan beliau mendukung penuh sehingga pada saat itu saya diberikan izin, lalu Bapak Kepala Sekolah bersedia memberikan arahan pada saat itu atau sepatah kata. Kemudian pada susunan acara ada yang menjadi kata penutup, ada juga ruang diskusi. Di sana nanti ada orang Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan memang. Jadi pada susunan acara pertama, di sana ada Ibu guru kelas 1 yang membawa acaranya, dan kata pembukaannya ada Bapak guru kelas 5. Nah, di sana di kata pembukaan bahwa disampaikan oleh Bapak guru tersebut, sebenarnya mereka terkejut, ini kegiatan apa ini? Tapi akan kita nantikan yang akan dijelaskan nanti atau dipaparkan oleh pemateri. Di sana pematerinya adalah saya pada saat itu. Lalu pada poin ketiga diberikan kesempatan atau sepatah kata sekaligus arahan dari Bapak Kepala Sekolah hari itu, dan dalam penyampaian Kepala Sekolah menyampaikan bahwa betapa senangnya ya sekolah kita mendapatkan salah satu guru telah ikut serta dalam proses atau program pengembangan kompetensi guru ini. Jadi beliau mengharapkan bahwasanya jangan hanya guru mata pelajaran PJOK saja gitu. Kalau bisa mata pelajaran lain juga bisa seperti itu. Kemudian Pak Kepala Sekolah juga memberikan pesan supaya kegiatan dilakukan dengan baik. Kemudian ada pelibatan rekan sejawat selanjutnya, yaitu di ruang diskusi. Di sana ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Yang pertama kemarin ada yang bertanya, jadi kalau misalnya kegiatan dijalankan, kira-kira sumber dananya diambil dari mana gitu. Nah, di hari itu saya minta petunjuk sama kepala sekolah supaya untuk boleh memberikan petunjuk kira-kira dananya nanti akan kami ambil dari mana, dan rupanya langsung dijawab ya. Izin Kak Fasil tadi berhubung nih situasi di sini.
Nah, jadi saya lanjutkan pada ruang diskusi di sana kemarin ada Bapak Ibu, salah satu Ibu guru yang menanyakan kira-kira sumber dana yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut ini kita ambil dari mana. Lalu saya jawab bahwasanya dananya nanti coba kita tanyakan pendapat Bapak Kepala Sekolah. Dan langsung dijawab oleh Kepala Sekolah bahwa skala biaya yang akan dibutuhkan pada rencana tindak lanjut ini akan dibebankan pada anggaran sekolah disesuaikan dengan kemampuan sekolah, walaupun tidak seperti yang diharapkan, setidaknya bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Lalu di sana saya merasa senang karena dukungan kepala sekolah bisa mendukung kegiatan ini dengan baik. Kemudian sana kemarin ada Bapak Ibu guru yang juga memberikan kata penutup, kata terakhirnya, dan beliau memesankan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan mereka terus siap untuk mendukung kapanpun diberitahu kepada mereka akan mereka dukung sepenuhnya. Barangkali begitulah sedikit ulasan terkait masalah pelibatan komunikasi kepada rekan sejawat dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya rencana tindak lanjut saya kemarin. Terima kasih Kak Fasil. Yang saya tanyakan, terima kasih sudah ini sudah disampaikan dan sudah dielaborasikan kepada kita, bahkan terlebih sudah dikirim tugasnya di LMS. Namun yang saya tanyakan sebagai Fasil, apa program yang disampaikan pada saat forum tersebut, programnya, dan apa saja kegiatannya, dan bagaimana cara keterlibatan Bapak Ibu guru, bahkan pun termasuk di dalamnya KBS, kelompok kerja di sekolah atau kelompok belajar di sekolah. Dipersilakan Kak. Ya, mohon izin saya lupa untuk menyampaikan tadi Kak Fasil. Jadi kegiatan yang kami ambil yang telah saya susun itu dilaksanakan nanti pada akhir semester, ya selesai ujian. Di sana ada waktu 2 minggu, tapi kami buat perlombaannya selama 1 minggu. Jadi perlombanya adalah lomba lari kelereng. Jadi dikasih nanti sendok di mulut, lalu diletakkan kelereng di atasnya, lalu dibuat jarak tertentu dan dibuatlah lomba lari antar siswa tersebut. Dan kemarin telah kami kelompokkan bagi tugas Bapak Ibu guru, nanti masing-masing wali kelas mengutus setiap kelasnya. Ya, kemudian sebelum diutus diseleksi orang itu. Jadi dibuat kelompok-kelompok kecil karena ada tingkat kelas tinggi dan ada kelas rendah. Kan tidak mungkin kelas tinggi kelas 6 melawan kelas 1, jelas kalah kelas 1. Jadi dibuat dia sesuai tingkatnya. Kemudian untuk peranan atau dampak kepada peserta didik, tentu ini akan meningkatkan yang motorik daripada peserta didik tersebut. Selain daripada motoriknya, tentu ini menjadi bagian refleksi dari kegiatan pembelajaran yang selama 1 semester mereka fokus belajar. Apalagi selesai hari itu nanti selesai ujian, tentu akan membuat beban pikiran mereka semakin berat. Jadi dengan terlaksana ini tentu akan membuat mereka lebih nyaman, senang, kemudian bisa bahagia dengan keadaan atau berlomba yang ada. Barangkali demikian Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak. Artinya sudah saya saya senang dan bangga, dan sudah saya tonton juga video Kakak bahwa di dalam penyampaian rencana tindak lanjut sudah ada infokus dan langsung penyampaian materi adalah Kakak sendiri, Kak Eka Damai Hulu, dan disambut oleh Bapak Ibu guru dan terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah yang langsung menyambut tentang masalah kegiatan atau rencana tindak lanjut ini. Terlebih masalah anggaran sudah diiakan, bahkan sudah didukung, disesuaikan dengan kemampuan sekolah.
Baik, terima kasih kepada Kak Eka. Artinya itulah salah satu rencana tindak lanjutnya nantinya, sehingga pada pelaksanaan nantinya aksi nyata yang ditautkan di PMM boleh berjalan dengan baik, dan itu harapan kita, dan itu memang bagian dari salah satu bagian dari kelulusan PKG atau peserta PKG PJOK yang kita jalani bersama. Selanjutnya kepada Kak Swasani dipersilahkan untuk mengelaborasikan, kepada Kakak dipersilahkan. Kak Swasani. Ya, silakan Kak. Kalau dari saya, kegiatan saya itu pertama-tama dulu saya sampaikan kepada kepala sekolah bagaimana program pekerjaan atau apa kegiatan untuk ekstrakurikuler pada akhir semester. Yang saya lakukan itu adalah yang pertama dulu untuk hari guru sih, tapi hanya satu dulu yang saya ambil kegiatan untuk diunggah ya, untuk akhir semester saja. Kalau untuk hari guru itu saya apakan, saya tidak kasih dulu di dalam video saya. Yang untuk akhir semester itu kegiatan itu dulu saya kasih itu adalah festival untuk senam aerobik atau kebugaran jasmani. Saya lakukan itu per kelas, berarti ikut wali kelasnya nanti di situ. Karena kenapa? Setiap saya buat senam aerobik itu berarti semua siswa-siswa itu tidak tidak bisa melakukan gerakan yang sebenarnya. Tapi kalau kita ikuti dengan lomba, pasti siswa itu mengikuti semua gerakan dengan wali kelasnya juga. Tapi ini baru-baru ini kami latih per kelas ya, 2 orang perwakilan per kelas, biar lebih mantap lagi nanti untuk akhir semester untuk melakukan kegiatan senam aerobik tersebut atau kebugaran jasmani tersebut. Kemudian sebelum saya sampai di situ, saya bicarakan kepada kepala sekolah dulu. Kepada kepala sekolah menyampaikan bahwa ada kegiatan atau RTL saya. Saya ceritakan tentang kegiatan yang saya lakukan ke depan. Kemudian untuk itu baru didukung oleh kepala sekolah, ya saya setuju. RTL itu bahwa setiap kita senam itu anak-anak ini tidak maksimal untuk melakukan gerakan senam. Tapi kalau diadakan dengan lomba itu mungkin dari situ motivasi mereka nanti bisa melakukan gerakan tersebut dan tidak membuat diri mereka itu cedera. Setuju Bapak Kepala Sekolah, baru siap itu kami bawa ke Dewan Guru. Ya, kalau untuk dana untuk kami itu ya kami nggak pusing lagi, mungkin nanti kami kasih proposal. Apalagi ini kan mau ya proposal atau teken les, tapi nggak pusing saya tentang dana karena dana OSIS. Karena saya sekalian juga yang mengelola dana OSIS kan. Bisa kita kasih nanti dari situ, dari dana OSIS. Biasanya kalau akhir itu dari dana OSIS kami pakai. Nah, itu saja sih tentang RTL saya. Baik, terima kasih Kak. Artinya sudah diceritakan, sudah disampaikan programnya, sudah dikerjakan juga tugasnya. Namun yang saya pertanyakan Kak, bagaimana keterlibatan Bapak Ibu guru atau teman sejawat atau rekan sejawat, bagaimana? Terlebih kepada kepala sekolah tadi kan sudah disambut baik, artinya bangga dan diapresiasi, bahkan pun sudah disampaikan bahwa artinya didukung sepenuhnya. Namun bagaimana keterlibatan Bapak Ibu guru pada rencana tindak lanjut ke depan? Kepada Kakak dipersilahkan. Baik, keterlibatan mereka itu adalah itu tadi wali kelasnya Pak. Wali kelasnya itu harus ikut. Untuk di dalam festival itu atau lomba itu harus ikut wali kelasnya. Harus ikut wali kelas di dalam lomba tersebut. Berarti yang memimpin suatu lomba itu adalah wali kelas. Baik. Berarti ini artinya kegiatan Kakak ini adalah dilaksanakan pada hari guru ya Kak? Bukan, di akhir semester.
di akhir Pada semester. hari guru hanya 2 kegiatan yang tapi saya tidak masukkan ke RTL saya itu. Oh tidak. Yang untuk hari guru itu hanya 2 lomba, bola voli dengan bola tangan khusus perempuan. Oh gitu ya. Jadi artinya RTL kakak yang kakak masukkan di tugas kakak Akhir itu semester. adalah di akhir Akhir semester. semester, ya. Dan berikut untuk wali kelas tadi kakak sampaikan keterlibatannya sudah didukung anak-anaknya bahkan ikut ya. Tetapi yang guru-guru yang lain contohnya mungkin yang satu jurusan dengan kakak ataupun eh, yang mengambil mata pelajaran PPKN atau agama, bagaimana keterlibatan mereka, Kak? Itu baru yang baru-baru ini kami latih. Kami latih itu per kelas, yang apa itu wali kelasnya kami latih. Kemudian yang itu yang enggak wali kelas itu tinggal kepala sekolah dan 1 orang bruder. Itu yang jadi juri nanti. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi artinya keterlibatan Bapak Ibu guru didukung ya, artinya didukung, diikut juga dilatih anak-anak kalau memang wali kelas mungkin ini artinya bekerja sama dengan wali kelas ya. Itu. Yang berikutnya Kak, artinya pelaksanaannya biayanya tentunya dibebankan kepada OSIS ya. Kebetulan Kakak juga pembina OSIS, jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus, bahkan pun ada juga disampaikan tadi taken les ya. Proposal inilah jadi usaha Bapak Ibu guru, tidak mesti harus mewah tetapi minimal kita menjadi sudah memulai, sudah bisa kita melaksanakan rencana tindak lanjut karena memang di dalam sebuah kegiatan kita sebagai Bapak Ibu guru ini tentunya ada rencana tindak lanjut yang harus kita yang harus kita program ke depan. Baik, terima kasih Kak, dan untuk selanjutnya kepada Kak Hippolytus Ilman Halawah untuk dipersilahkan menceritakan atau menyampaikan programnya kepada kita. Kepada Kakak Hippolytus dipersilahkan. Kak Hippolytus. Iya Kak Fasil. Iya. Kurang jelas suara karena speaker saya lagi speaker laptop saya bermasalah ini. Oke, tapi kan tentunya terima kasih Kak, saya ulangi kembali rencana tindak lanjut kita kemarin, tugas. Tentunya sudah disampaikan kepada pimpinan atau kepada Bapak Ibu guru atau mungkin disurvei ya, disurvei dalam artian menjadi program ke depan bisa dijadikan pada hari guru ini ataupun akhir semester di mana. Tetapi apa saja program yang disampaikan kepada kepala sekolah atau kepada Bapak Ibu guru atau kepada peserta didik. Bagaimana dengar Kak Hippolytus? Kurang jelas Kak Fasil. Speaker laptop saya lagi bermasalah, kurang jelas suaranya. Mohon maaf ya. Baik, yang ini Kak, yang ini sudah bisa terbaca di sini Kak, di laptop Kakak. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ini sudah terbaca. Pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Kak Fasil, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelibatan komunitas rekan sejawat ini. Karena kenapa juga di sekolah kami juga sudah ada yang namanya komunitas belajar. Nama komunitasnya itu komunitas guru SD Onohondre. Jadi komunitas ini sangat berguna dan sangat berfungsi sekali karena kenapa? Keterlibatan rekan sejawat guru-guru itu banyak pengaruh di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya pada platform Merdeka Mengajar itu
ada yang namanya kita mencari sertifikat bahwasanya sudah menyelesaikan aksi nyata di PNM. Jadi sebagian juga guru-guru masih belum bisa menyelesaikan bagaimana cara mendapatkan sertifikat tersebut. Dengan adanya komunitas ini yang saling membantu, saling memberikan, saling berbagi ilmu, saling berbagi praktik baik, ya dengan memberitahukan begini cara menyelesaikannya itu, sehingga bisa dapat mendapatkan sertifikat itu yang ada di PNM. Kemudian dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, contohnya saya sebagai guru PJOK di sekolah, saya bertanya, selalu berkolaborasi kepada senior-senior saya, apa yang menjadi kekurangan saya, kelemahan saya pada saat mengajar di kelas maupun di lapangan. Jadi rekan sejawat sangat membantu, sangat memberikan sebuah hal-hal yang baru, membuat saya, pemikiran saya, wawasan saya luas gitu. Jadi keterlibatan rekan sejawat ini itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Halawa. Namun tentunya ini adalah pelibatan komunitas, dan ini tentunya ada rencana tindak lanjut atau program apa saja yang diprogramkan ke depan, atau apa saja cabang olahraga yang diprogramkan ke depannya, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengarkah atau sudah? Baik, terima kasih, dan kita akan lanjutkan. Inilah salah satu bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang seyogianya pada saat ini adalah umpan balik rencana tindak lanjut. Kemarin sudah kita sampaikan, sudah saya sebagai fasilitator sudah kita mengambil jimit kemarin, tentunya ini rencana tindak lanjut ke depan, apa program ke depan yang kita programkan. Boleh lewat lewat survei yang kita survei kepada peserta didik. Artinya survei ini kita sampaikan di hari, salah satu contoh ya, di hari guru nantinya tanggal 25, apa saja kegiatan yang kita yang suka anak-anak atau yang antusias untuk ikut kegiatan. Tetapi ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat bahwa menyampaikan sepak bola, lari kelereng, lari goni, lari makiak, lari lari sprint, dan futsal. Jadi tentunya itu semua menjadi semua bahan pertimbangan kita sebagai guru olahraga di sekolah di mana kita mengajar. Begitu juga di kelas lain. Tentunya bukan hanya satu kelas. Sehingga sesudah kita survei, baru kita sampaikan atau kita komunikasikan kepada Bapak Ibu ataupun kepada PKS kesiswaan, PKS kurikulum, atau Bapak Ibu guru yang membantu kita dalam artian bagaimana rencana tindak lanjut atau program kita. Bagaimana kalau kita di dalam SD ini seperti sama si Kak Eka tadi adalah lari kelereng ya, lari kelereng. Dan setelah itu baru oke, dan disampaikan kepada pimpinan. Ya, artinya sebelum sudah saya sampaikan kemarin, sebelum kita masuk di rapat Dewan Guru, tentunya kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, atau kita akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dulu atau kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu, ini rencana tindak lanjut saya, inilah program saya adalah merebut atau memeriahkan Hari Guru adalah permainan sepak bola, salah satu contoh. Ada juga di dalam penyampaian ada beberapa versi kita sebagai Bapak Ibu guru menyampaikan, ada juga artinya dirancang sendiri. Salah satu adalah renang, dirancang sendiri ya. Kita rancang, oh ini program saya Pak, saya akan melaksanakan renang setiap minggu ya, sekali seminggu dalam kelas. Maka dalam 1 bulan ini tetap jalan. Kalau dia 6 kelas atau 8 kelas, maka bisa berjalan setiap hari Minggu itu, setiap hari-hari apa saja. Sehingga
kita akan menyampaikan di forum, kita akan menyampaikan di rapat Dewan Guru. Sehingga banyak tantangan, banyak pendapat, banyak masukan. Apalagi kalau ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah mendukung, begitu juga bapak ibu guru. Ya, ada. Tetapi itu juga versi bapak ibu guru. Ya. Berikut ada juga kita konfirmasi dulu kepada PKS, kepada kepala sekolah, ya, kepada bapak ibu guru. Apa saja program yang kita sampaikan? Salah satu contoh adalah seperti senam sehat, ya, senam Jumat sehat. Artinya setiap hari Jumat kita akan melaksanakan senam dengan melaksanakan berbagai perlombaan ataupun melihat siapa yang sungguh-sungguh dan akan diberikan suatu penghargaan kepada peserta didik tersebut. Itu adalah bagian dari program kita dan kemungkinan artinya berguna juga sehingga siswa atau peserta didik termotivasi dalam melaksanakan kegiatan senam Jumat sehat. Itu bagian dari program kita sebagai bapak ibu guru, sehingga kita menyampaikan kepada kepada dewan guru, ya, kepada rapat dewan guru, dan sebelum kita masuk ke situ maka kita sampaikan dulu ke pimpinan, sehingga tentunya ditanya anggarannya di mana, maka kita akan memberikan solusi seperti tadi yang disampaikan si Kak Eka, artinya langsung disambut oleh kepala sekolah, bahkan antusias, bahkan memberikan motivasi kepada peserta, kepada bapak ibu guru, jangan hanya guru PJOK yang ikut pelatihan atau yang ikut namanya PKG ini. PKG bahasa Indonesia juga boleh, PKG matematika juga boleh. Kemarin PKG bahasa Inggris sudah sudah lewat kemarin sebelum kita melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini. Begitu juga di dalam sama Ibu Suasani, ya, sama Ibu Suasani, artinya dia akan menyampaikan kepada pimpinan, ya, artinya ada tarik kreasi di situ, ya, tarik kreasi dalam artian anggarannya dipakai dari anggaran dana OSIS dan disampaikan di forum Bapak Ibu guru, dan sebelumnya disampaikan ke situ maka akan disampaikan kepada pimpinan sehingga memberikan suatu penguatan, dan kita juga terhormat, kita juga berwibawa dalam artinya ada program kita yang kita sampaikan karena memang ini resmi, ya, ini resmi, sehingga nantinya ada juga beberapa contoh juga di dalam ini, artinya ada tadi 3 yang saya kasih contoh bahwa ada seperti bisa kita survei dulu kepada peserta didik mana yang kita, sehingga kita baru komunikasi kepada Bapak Ibu guru, baru kita komunikasi kepada pimpinan, dan baru kita menyampaikan di dewan Bapak Ibu guru. Tentunya di dalam sebuah ini maka kan ada tugas kita kemarin di LMS bahwa 9 slide rencana ataupun tujuan kegiatan ini kita laksanakan, keterlibatan teman sejawat atau keterlibatan KBS, seperti sama ketua kita di sana itu ada KBS Rugu, rumah guru, ya, rumah guru, ya. Jadi artinya itu salah satu nama KBS di di SMA Negeri 1 di mana tempat mengajar ketua itu. Begitu juga sama kami, itu adalah rumah kreatif. Nah, itu KBS kami, rumah kreatif. Artinya setiap 1 bulan diadakan pertemuan. Nah, jadi begitu juga di dalam ini, artinya kita menyampaikan suatu program kita, sehingga itu nanti menjadi sebuah aksi nyata yang kita unggah di PMM, ya, yang kita unggah di PMM. Jadi itu salah satu suatu penguatan tentang masalah refleksi aksi atau refleksi ya tentang umpan balik rencana tindak lanjut kita. Sehingga setelah ini maka bisa jadi aksi nyata, ya. Artinya aksi nyata dalam artian kita tautkan di PMM kita, dan sebelumnya kita akan menyampaikan kepada pimpinan, itu adalah atas nama sekolah kita, ya, atas nama sekolah kita, maka tentunya menjadi sebuah kemajuan, menjadi sebuah terobosan baru, ya, terobosan baru di dalam mengolah suatu kegiatan olahraga ini. Berikut untuk pelaksanaannya tentang bagaimana cara kita melaksanakan sebuah aksi nyata ini di PMM ada. Dan sebelumnya sudah juga saya kirim kepada di grup kita, artinya dipelajari dan sehingga kita bisa tahu bagaimana cara
mengerjakan dan mengunggah kembali. Dan tentunya akan dibagikan linknya di grup kita sehingga banyak nanti komentar hal-hal yang positif. Ya. Jadi ini Bapak atau kakak-kakak bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. 2. Mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Ini perjalanan peserta program PKG PJOK. Di sini ada namanya minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5, bahkan minggu ke-6. Di sini pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka, dan jurnal refleksi hari kepulangan. Tentunya kemarin waktu kita luring. Ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru. PKG Guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Saya ulangi ya, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Saya ulangi kembali, serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Artinya benar-benar kita yang membuat, bukan dari yang kita ambil dari teman kita. Ya. Artinya benar-benar yang sudah kita buat, yang sudah kita laksanakan, dan yang sudah kita programkan, bukan program orang lain. Ya. Artinya wajib dibuat dalam dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Artinya setelah itu nanti maka saya akan validasi, saya akan periksa, saya akan teliti bagaimana, maka setelah itu tentunya menjadi sebuah aksi nyata yang diunggah di PMM. Di PMM. Maka itu himbauan kepada kakak-kakak semua. Mari kita menyampaikan, mari kita memberikan support kepada saling membantu ya. Saling membantu, saling mengingatkan kawan-kawan agar semua nantinya bisa lulus, bisa dapat sertifikat, dan harapan ke depan bisa jadi fasilitator kakak-kakak ini ya. Dengan cara-cara seperti ini semua tugas dan terpenting adalah mengunggah bukti karya ini tadi ya. Ini sudah disampaikan kepada kita serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan PKG PJOK. Maka saya tekankan, saya sebagai fasilitator untuk kelas 1 ini PKG PJOK Kabupaten Nias Selatan agar saling mengingatkan kawan-kawan, saling untuk membantu kawan-kawan, saling komunikasi agar pelaksanaan ini, agar semua bisa tentunya kebanggaan saya kalau kita semua lulus atau semua peserta PKG PJOK ini bisa lulus dan sehingga keluar sertifikat ya. Jadi itu satu penekanan yang saya sampaikan sebagai fasilitator. Apabila ada teman-teman atau peserta atau kakak-kakak yang mungkin masih kurang ataupun masih belum melaksanakan bukti atau mengunggah bukti karya, mari kita saling mengingatkan lewat grup, karena selama ini saya memperhatikan kakak-kakak memang ada sebagian antusias untuk mengerjakan, tetapi lebih banyak yang mungkin tentunya masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu. Tentunya ragu-ragu dalam artinya tidak mengerjakan ya, tidak mengerjakan.
maka tentunya himbauan kepada kakak-kakak semua. Artinya kita sudah sampai ke ujung. Mungkin sekali lagi pertemuan. Sekali lagi kita adakan pertemuan jimit, itu adalah pertemuan atau terakhir, ya, penutupan. Maka harapan saya sebagai fasilitator artinya mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling mengingatkan di WA. Dan mungkin bisa saja kita menelpon, bisa juga kita membantu ya, dalam artian bagaimana cara pelaksanaan, bagaimana cara mengunggah, bagaimana cara mengerjakan apa saja yang dipersiapkan. Tentunya mari kita itu, karena ini adalah maju bersama, kita hebat semua ya. Maju bersama, hebat semua, itu adalah salah satu moto yang saya tekankan kepada kita semua, agar semuanya kita nantinya bisa lulus, atau agar semua peserta PKG PJOK ini bisa lulus dengan nilai predikat yang sangat memuaskan. Berikut adalah kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikut adalah video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Sudah saya bagikan di grup kita tentang masalah surat pernyataan ya. Surat pernyataan tentang pengambilan video apabila kakak mengambil video seperti yang dijabarkan oleh Kak Eka tadi ya. Artinya kalau memang itu, maka pengambilan video atau gambar peserta didik tentunya ada surat pernyataan yang ditantangani oleh kepala sekolah dan kakak ya, peserta PKG PJOK. Berikut adalah karya bukan merupakan hasil plagiasi ya. Artinya bukan hasil dari orang lain, sehingga kakak memfotokopikan atau mengirim saja di PMM. Tentunya tidak diperbolehkan, bahkan dilarang keras ya. Dilarang keras untuk plagiasi. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ada di PMM ya, ada di sini alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Di sini ada peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Di sini ada aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang di sini ada 1, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. 2, refleksi bukti karya, mengunggah sesi virtual bersama fasilitator. 3, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Sebelumnya ada nanti di semua modul ya, di sebelah kiri ya, laptop kita ada di sini semua modul, maka ada nanti di situ ada bukti karya, maka kita akan bisa klik di situ dan tampillah yang ada di layar kita saat ini. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Setelah diunggah, maka nanti saya akan cross-check, saya akan periksa apabila tidak tidak ada video yang terlarang ataupun gambar terlarang ya, maka apabila nantinya ada, maka saya akan menyampaikan bahwa tidak bisa dilanjutkan untuk dibuat di PMM. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. 1. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. 2. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK
sebelumnya mengunggah draft produk bukti karya. Klik markup copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Unggah draft bukti. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Artinya kalau video atau gambar yang kakak ambil, maka tentunya artinya disertakan namanya yang sudah saya kirim di grup, ya. Artinya disertakan. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Artinya sudah saya bagikan ditandatangani oleh kepala sekolah dan peserta PKG PJOK. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan, ada hal-hal yang dipertanyakan tentang masalah bukti karya ini. Kita unggah di PMM. Kepada kakak dipersilahkan. Jari semen. Apabila ada hal-hal mungkin yang yang mungkin meragukan, artinya boleh kita koordinasi, boleh juga koordinasi kepada seperti Kak Eka, Kak Alianu, Kak Suasani, ya boleh. Yang intinya bagaimana supaya ada niat kita mengerjakan ini. Kepada kakak-kakak, apabila ada yang dipertanyakan sebelum saya melanjutkan, dipersilahkan. Kak Eka, Kak Eka, baik, saya lanjutkan. Setelah peserta menyerahkan lembar pernyataan peserta PKG PJOK, maka selanjutnya ada di sini
Praktek baik proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Aksi nyata. Praktek pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi. Keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF atau video. RPP modul ajar. RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Tentunya ini juga diunggah juga namanya RPP. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Di sini ada pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktek baik. 2. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. 3. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka Anda muncul di pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci, mata pelajaran, atau modul proyek. 3. Pilih tema bukti karya Anda. Artinya apa salah satu temanya yang kakak-kakak unggah di aksi nyata atau di PMM. Pilih sarana atau prasarana terkait bukti karya Anda. 5. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 6. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya. Anda tidak memenuhi syarat bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti PMM. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya, akan berubah menjadi sedang, ditinjau dan dalam validasi oleh fasilitator. Utusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk, bukan karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya nyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS.
keputusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Di sini ada buku menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3, bukan kategori karya yang Anda ingin bagikan. 4, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5, cari tombol bagikan karya. Dan 6, unggah kebutuhan PPKG, PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Dan terakhir adalah fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Dipersilahkan tanya jawab seputar bukti karya kepada kakak-kakak, dipersilahkan. Ya, silahkan Kak Duru, Kak Suasani. Ini mengenai apa nama itu? Bukti karya ini yang kita lakukan seperti minggu ke apa ini? Dari minggu ke berapa ini ya? Berarti itu yang kita laksanakan atau yang kita laksanakan tatap muka kita waktu Zoom atau yang kita di sekolah atau gimana ini? Apa saja kakak ini aksi nyatanya boleh saja Kak, yang intinya tidak terlarang, artinya tidak menimbulkan isu sara. Seperti salah satu contoh adalah ada tadi video porno ataupun apa menjelek-jelekan yang tidak baik atau apa namanya di situ bully. Jadi artinya boleh saja mana yang lebih cocok, mana yang lebih kakak kuasai, dalam artinya seperti tarik kreasi tadi, boleh lewat video juga, boleh juga di PDF kan, boleh. Seperti itu lagi permainan sepak bola atau bola voli boleh. Oke Kak. Oke. Boleh Kak, boleh, nggak apa-apa. Artinya apa saja yang kakak unggah sebagai bukti karya boleh, yang berdasarkan dengan bukti karya kakak. Berarti apa saja begitu ya? Ya apa saja Kak. Memang ditekankan kita untuk apa dari minggu ke-2 sampai ke minggu ke-6. Nggak apa-apa juga kalau memang itu. Ini seperti kemarin kan di SEM. Pas saja di SEM kemarin kan tentang kebugaran jasmani, tentang masalah SEM, tentang apalagi kemarin itu ya. Permainan bola besar. Ya, permainan bola besar. Jadi itu salah satu yang apa namanya, yang boleh kita unggah, boleh. Yang berdasarkan sesuai sesuai karya bukti kita ya, karya bukti nyata yang sudah kita laksanakan. Tentunya nanti ada setelah kita laksanakan kan kita kan copy link, dan setelah itu ya tentunya kita bagikan di grup untuk di komen. Tentunya itu menjadi sebuah bahan refleksi kita setelah kita buat. Maka pasti ada komen. Dan ada juga yang mungkin ditingkatkan. Ada juga baik. Kan itu. Itu Kak. Oke. Ada lagi Kak tentang masalah ini?
Hanya itu aja dulu Fasil. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa kami telepon. Oh, Terima boleh, kasih. boleh, Kak. Itu yang kita suka. Tapi bagaimana supaya Kakak juga bisa, kayaknya Kakak yang membuat bagaimana kawan-kawan ini supaya tergerak hatinya. Ya, karena kan sedikit lagi nya, kisah sedikit lagi nya, satu kali lagi jimit, sekali lagi kita jum. Jadi kalau bisa semua saya berharap semua pada penutupan nanti kita bisa hadir semua yang 15 orang kecuali Kak Lestari Udul. Kemarin katanya apa namanya mulai mundur semangat karena tidak ikut luring kemarin di apa namanya di sana di tebing. Kenapa? Tapi udah di sana namanya. Enggak, kemarin kan waktu saya komunikasi sama Pak Mahmud, artinya ditangguhkan kemarin pesawat. Setelah itu kan hari Jumat kemarin kalau nggak salah, hari Jumat yang sebelum kita mulai luring, maka kita komunikasi kemarin itu kan, masih ingat kan saat itu saya Iya, kok iya, baru sampaikan karena kemarin Kak Lestari Udu menyampaikan nggak mau aku sekalipun pesawat karena ada anak kecil. iya. Setelah itu katanya minta dulu Kak Fasil untuk kepada BBGP untuk bisa saya di sini nanti di apa namanya saya ambil luring. Setelah itu Ah, saya bilang oke saya sampaikan. Malamnya saya sampaikan kepada Pak Mahmud bahwa katanya kalau memang nggak bisa kita usahakan. Setelah itu juga saya sampaikan diusahakan. Setelah luring di tebing, tiba-tiba eh, chat kami entah 3 hari sebelum luring katanya udah aman. Setelah detik-detik terakhir hari Sabtu pada saat itu hari Jumat, artinya disampaikan kembali ke saya, artinya kenapa saya nggak terpanggil. Makanya saya bilang ke dia, kemarin kan kakak saya bilang, kemarin kakak sudah saya bilang gimana, katanya udah ada konfirmasi. Tiba-tiba udah detik-detik seperti ini kakak bilang lagi, maunya Fasil yang menyampaikan itu kepada mereka, kenapa saya nggak terpanggil. Dia kok gitu Kak, soalnya kan kemarin kan sudah saya bilang, saya sebagai Fasil saya sampaikan kepada Pak Mahmud dan sebelum sebelum 3 hari sebelum luring di tebing itu kan saya konfirmasi kepada kakak, kata kakak udah. Jadi tiba-tiba pada entah hari Sabtu entah hari Jumat, hari Sabtu ya kalau nggak salah. Katanya nggak terpanggil lagi aku, kecewa aku, tidak semangat lagi aku untuk mengikuti PKG ini. Maka saya bilang tentunya ini Kak kesalahpahaman. Ya, kalaupun itu kemarin kakak bilang tentang masalah ini, nggak komunikasi kakak kepada Fasil di sana, tentunya saya akan berusaha. Memang nggak jamin, tapi minimal kita akan berusaha. Maka setelah ini katanya udahlah, saya mulai mundur, semangat saya untuk itu. Saya bilang ya alangkah banyak kita ikuti aja Kak. Ya udah, itu salah satu. Itulah kendalanya kemarin di sana. Oh. Gitu. Tapi bukti karya ini kapan batasnya, Boy? Mungkin 1 minggu lah, lebih cepat lebih baik. Kan ada nanti di LMS Kak. Silahkan dibuka nanti LMS-nya Kak. Ada di situ nanti. Rusak pula laptop ini. Iya, silahkanlah kan nggak ini lagi hanya diunggah aja di YouTube atau di kalau videonya. Jadi artinya setelah itu dikasih di PMM linknya. Ada petunjuknya sudah saya kirim ke grup kita Kak. Pentunjuk, dan kalau itu ngambil di video atau gambar itu ada juga surat pernyataannya Kak di sudah saya bagikan di grup kita juga. Berarti itu aja kita pakai nanti contohnya surat pernyataan yang dibagikan itu ya? Iya, itu contohnya yang surat pernyataan itu kalau berpatokan ataupun kita ambil gambar siswa atau video siswa. Berarti di PDF kan semua ya? Ya, itu pentunjuknya kan di PDF kan. Gitu. Oke lah. Dicoba dulu lah. Dicoba dulu. Ya. Iyalah, artinya kan itu bagian dari apa itu tadi Kak, bagian dari
supaya ya kemana lah supaya kita bisa lulus seorang kakak untuk itu, karena itu juga menjadi sebuah tugas kita sebagai PKG PJOK, peserta PKG PJOK, dan saya pikir tidak sulit juga itu Kak. Oke Kayak lah. kemarin kan waktu saya kemarin di apa namanya peserta kayak macam orang kakak ini saya juga buat, tapi nggak sesulit, nggak pala sulit kali Kak. Yang penting ada niat kita itu aja, dan kita juga tanggung jawab kita sebagai guru olahraga untuk bisa kita ini, kira-kira begitulah Kak. Dan harapan saya juga hanya kakak lah yang spot teman-teman yang lain ya, supaya bisa aktif, bisa mengunggah bukti karya untuk Berarti tinggal itu tugas kita bukti karya ini. ya Nah, masih kalau nggak salah tak ada lagi, tapi kalau apa kayaknya sama kakak Nanti- udah lah. nanti lihatlah, kirim sama di grup nanti apa saja yang apa. Karena biar kita fokus dulu satu-satu lah dulu lah. Iya, kayaknya sama kakak itu aja ya bukti karya ini yang Ya tinggal itu kan. iya, Hmm. yang diunggah di PMM. Kenapa kita unggah di PMM itu nanti? Iya loh Kak, Waduh. linknya disematkan di PMM loh Kak, sehingga nanti kan dibagikan di grup kita, sehingga kami komen di grup kakak juga, ya mungkin di grup di sekolah kakak atau di grup lain, ya artinya di komen saja, tapi komennya komen positif Kak. Oke lah. Di PMM loh Kak, ditautkan linknya, kan nggak pala sulit kali loh itu Kak. Ya, nanti kita cobalah karena belum kita buka kan. Kita Iya tidak, karena belum kita kerjakan. Ya bagaimana ini? betul Kak, betul. Belum pun kubuka pun satu pun itu. Nantilah kalau kita buka beratogi ininya nih. Iya. Kalau memang kalau kita belum mulai mungkin menurut kita agak sedikit sulit, tetapi setelah kita memulai maka kita akan lebih semangat untuk mengerjakan karena kita penasaran. Tapi minggu ini dikasihlah waktu dikit lah, udah rusak laptopku loh weh. Kenapa rusak loh Kak? Apa nggak bisa terbuka? Mungkin ada yang diganti apanya dalam ini. Oh, Ini pakai HP pula wah ini. jangan-jangan menghidupkan dan mematikan yang rusak tombolnya itu loh Kak. Bukan, apa namanya itu lah, makanya loadingnya. Ada yang diganti katanya 500.000, entah apa namanya itu, nggak ngerti ya. 500? Hmm. Oh iya ya. Ya mungkin karena sering di internetan Kakak. Memang gitu. Ya, Kan, gitu. Itulah penyakit kalau laptop ini sering kita pakai di internetan. harus berhubungan dengan internet kita lah. Ya itulah, makanya itulah risikonya, bukan hanya juga laptop kakak itu juga. Kemarin juga sama saya begitu. Jadi saya install ulang. Syukur sudah kembali kembali normal. Saya install ulang kemarin. Rugi 100.000. Nggak apa-apa itu, ini 500. Ya kaget aku waktu kakak bilang, yang penting nggak rusak apanya kan, layarnya dan nggak terbanting. Tapi Enggak. kalau hanya seperti itu kayaknya mungkin, tapi nggak tahu lah, mekanik yang tahu. Itu kan yang paling tahu itu mekanik. Iya sih. Itulah. Jam berapa tadi pulang kakak? Pas jam 2 itu lah, pas mulai inilah pulang langsung. Oh, di mana kakak ini, di rumah atau sekolah? Di rumah, lagi baru makan ini. Oh, iya. Makan gorengan aja tadi kan. Iyalah. PKS kesiswaan kakak di situ ya? Naik jabatan. Iya. Capek. Ya capek sih, tapi honornya juga macam pegawai negeri sipil loh kak. Lebih pun dari kan gitu. Nggak siap kerjaan kita, bah. Memang begitulah tanggung jawab. Karena memang kepala sekolah percaya kepada kakak, maka dikasihlah kakak untuk untuk PKS kesiswaan, sehingga juga takut siswa kepada kakak. Segan Segan mereka. Itulah.
Iya, karena banyak di sini anak sekolah di kampung kami yang di Bintang Laut. Hmm. Entahnya itulah PKS kesukaan kami ke Suasani. Karena saya tanya-tanya juga kan, main volley, Hmm. main volley kami di sini. Ada 4 orang mereka di sini. Jadi Iya ya. si Dirma, Ah. tahu kakak Dirma ya, Dirma Lei. Hmm. Hmm. Gitu. Tapi kadang kala kan dia main-main di di lapangan voli kami. Memang nggak apa juga dia, jarang keluar dia itu. Hmm. Itulah salah satu juga apa namanya saya tahu itu juga sama si apa namanya adiknya si Wardah itu, si Aka, Ah. Emily. Bos itu. Ya itu anak sekolah kakak juga. Iya. Ya. Ya udah Preman ceri-ceri itu semua. preman itu. Hah? Oh, enggak lah. Dikit-dikit lah. Dikit. Ada kumat-kumatnya nanti. Iyalah, memang gitu anak-anak sekarang. Tapi kalau kakak ketemu sama mereka, udah segan lah mereka. Ya pastilah segan, siapa yang nggak segan sama ibu Nduru lah. Iya dong. Kalau nggak tampar. Iya. Makanya kan seperti itu loh kak. Udahlah. Tali ulur sama Nana ini. Kalau nggak pintar kita bahaya kita. Iya memang begitu kak. Memang kalau nggak pintar kita untuk menyelesaikan dan menguasai karakternya, pasti kita akan diapain? Nggak nurut mereka kepada kita. Tapi kalau kita kuasai karakternya, kesukaannya sedikit-sedikit, kita temani, kita ini ya sedikit-sedikit kita salurkan hobinya, itu jauh lebih senang. Bahkan dipuji kita, oh ibu ini seperti ini, karena ibu dibilang sampai oh ibu itu baik hati, tapi kalau marah dia itu bukan main-main. Iya itu. Kalau marah katanya nggak main-main, kena libas pula kami. Tapi kalau baik dia itu kita minta olahraga, oke dikasih main itu, main volley, main futsal, dikasih. Itu dan tetap dijaga kami, diarahkan kami. Itu yang dibilang. Makanya aku bilang iya ya. Enggak selama ini seperti guru olahraga yang lain, artinya dikasih bola ditinggalkan begitu. Katanya enggak. Weh, beda kayak di negeri. Kalau kami ini udah aku bilang deh, makanya aku bilang kenapa lah swasta itu ya, maksudnya di sebelah mata dilihat ya. Hmm. Sementara kami swasta ini yang betul-betul mengajar lah, nggak makan gaji buta, betul loh. Pegawai negeri itu nggak datang mereka sekolah sebulan, bisa aja nyaku kami 1 hari aja pun ditanya loh. Makanya Ketawa pemerintah ini nggak mereka pikir ya, kayak mana yang kerja di swasta itunya. ketawa orang rumahku. Didengar juga yang kakak bilang karena baru lewat pula dia kan 1 tahun yang lewat, ketawa pula dia waktu kakak bilang pegawai negeri sipil ini yang enggak ini. Betul. Kalau memang makanya saya bilang kalau saya diwawancarai aja oleh Prabowo tadi Kementerian Pendidikan, saya bilang itu survei dinas pendidikan. Ya betul. Hanya yang saya bilang ini ya, kenapa sih ya pegawai negeri itu baru datang mereka jam 9, jam 10. Ya. Apakah diberkati dalam kehidupan mereka itu? Kami ini kenapa dilihat setengah mata lah, sebelah mata. Ya. Sementara kami itu yang betul-betul dari jam 7 udah nyampe di sekolah, pulang jam 2 setengah 3. Bayangkan. Mana lebih capek? Sama-sama anak bangsa kok yang kita apakan. Iya betul anak bangsa. Bahkan pun lebih pas yang kakak bilang tadi di negeri di swasta inilah yang lebih kuat disiplinnya. Di mana-mana loh, Santo Thomas Medan itu udah pernah ngajar saya. Itu Ya. sama dengan peraturannya dengan sama kami di Bintang Laut. Betul. Ya. Jadi udah kakak buka apa LMS. Saya ulangi. Apa namanya itu? Info GTK kakak. Kenapa? Belum. Silakan buka. Siapa tahu Kenapa? kakak diizinkan untuk melamar P3K. Ada panggilan itu tapi nggak bisa lah. Kami kan Ya. ada. Iya. Udah aku buka kemarin deh. Mbak udahlah itu dari pihak swasta, dari pihak orang kakak, dari pihak tempat mengajar kakak lah. Kami ini deh. Hmm? Tahu aja kami melamar dipecat tanpa hormat. Sementara
Kami sudah ada pensiun di Bintang Laut itu. Baik, ya itulah makanya berarti kakak nggak mesti harus ini lagi PNS. Hanya itu aja yang saya kejarin adalah in passing. Kalau udah ada in passing, udah aku tenangkan diriku di Bintang Laut. Kalau nggak in passing, saya kejar P3K. Ya, Sayanglah sertifikasi saya. betul betul. Kayak ibu dulu kemarin yang di SMP kan, di SMP Bintang Lautian dia kan. Iya. Ya setelah Cuman, itu, cuman P3K kan tidak ada pensiunnya kan. iya Cuman kalau P3K ini agak bebas kita sedikit sih. Kalau kami kan mana bisa. betul. Itu aja bedanya kita. Hmm. Kalau ada acara keluarga, ya ampun. Nggak diizinkan ya. Diizinkan sih, tapi gimana ya? Kan udah terbiasa bertahun-tahun ya kan. Ya, Kayak nggak enak-enak. Tapi kalau orang bebal sih mau-mau aja. betul ya, betul ya. Kalau Coba saya ini sakit aja, ada acara kami untuk apa? Bimbingan konseling dari Jogja. Hmm. Moncret, demam, batuk, pilek, terpaksa sekolah. Ah, Dalam pribadiku ya nggak bisa saya, maksudnya tidur di rumah nggak bisa karena udah berdarah daging dia, betul, betul. Ya. nggak bisa. Udahlah enak juga mungkin apa juga di situ finansial kakak bisa dapat 4 juta. Kalau sama dengan apa itu lebih kami deh. Kalau udah sama dengan pensiun, dengan apa kami jam sostek, apa namanya itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Eh, Hmm. Kan pensiun kami kan setengah yayasan. Siapa yang ngasih coba? Kalau PNS semua kan gaji mereka itu semua. Kalau kami tidak. iya ya. Begitu juga BPJS ketenagakerjaan. Ada berapa persen itu dari yayasan? Siapa yang ngasih? Enak kali lah di situ juga ya. Makanya kakak Itu. bertahan di situ. Kalau nggak kayak gitu mana betah aku. Mana mau. Iya. Syukur-syukur lah udah bagus juga di situ. Dan banyak juga permasalahannya di situ kalau ujian semester ya, ekstrakurikuler. Iya, kami dihitung eskul, dihitung soal, dihitung pengawasan, dihitung pengoreksian. Wajib itu. Tapi kalau di negeri enggak. Mungkin ada sekolah aja yang mau lah. Tapi kalau di sama kami Ya, saya enggak. sudah tahunya sama suamiku kan negeri dia. Di Gimana negeri. ngajar suami kakak? SD apa itu di bawah? Di bawah Hidiganawa itu? Oh, di situ ngajar apa? Suami kakak. Iya. Siapa kepala sekolah di situ, Kak? Waduh, boleh bisa taruh. Oh, Ina dia. Ina siapa itu? Bukan. Istri Bapak Hulu. Oh, tahu. Siapa itu Ina Rosa. Ah, Iya ya. udah. Ya kemana lah, itulah. Oh, enggak lah. Kalau apa itu kalau terlalu lama kepala sekolah di situ tidak ada perkembangan loh, Dek. Mana? Kalau terlalu lama sekolah itu tidak berkembang, harus diganti kepala sekolahnya. Tidak ada perkembangan. Ya. Merajalela anggotanya lah. Masih anggotanya sebulan nggak sekolah nggak di apa. Hanya sedikit apa main-main dulu ya nggak sehat bu, sakit bu. Ya Allah. Nah. Ada 2 bulan pun nggak sekolah, nggak ditegurnya, tegur lah. Kemana lah perasaan pula dia karena tidak banyak yang diberikan kepada guru tersebut. Kan pegawai negeri balik. Iya, sekalipun, tapi kan tentunya banyak apanya, banyak kelemahannya. Nah itu dia, mesti diubah itu kepala sekolahnya, baru berkembang. Iya maunya. Biar apa juga ketegasan kepada pegawai negeri kan. Ya.
Iyalah. Berapa orang yang kalian ikut Zoom itu? Hah? Makanya aku bilang tadi, tolong kami swasta ini lihat sebelah mata. Sedih deh. Nggak apa-apa. Kalau di Bintang Laut sama kakak itu dipandang loh. Tapi kecuali di swasta lain lah. Seperti di Iya, tapi kami kepengen juga loh seperti orang-orang yang di sana. Kan kepengen juga saya kan bebas sedikit kan maksudnya. Ya kalau ada acara keluarga, nggak ada dekan kita ya kan. Iya. Gimananya materiku. Kau udah pernah juga ngomong aku sama kalian waktu saya ke Medan itu kan. Ada masalah aja pun telepon. Padahal kita kan luar kota kan, dinas Ya. luar. Itu Ya. tetap ditelepon kita juga itu. Oh, iya ya. Itulah. Makanya aku bilang tadi dia itu beda sekali loh. Nah kalian di negeri. Nggak ada les pulang. Tapi kan finansialnya kan kurang. Bukan, bagaimanapun apanya deh, seperti pegawai negeri. Kan dibiayai uang mereka. Ya, Kalau orang kita maklumi lah. betul. Ya negeri-negeri ini aduh mah. Kemana lah? Kayak aku bilang. Itulah. Berarti di situ kakak juga apa? Suami kakak itu di situ udah lama juga dia PNS di situ. Enggak, belum. Oh, Mau P3 kali aja. udah menang. Enggak, belum. Akan dikalahkan oleh sertifikasi dia. Oh iya ya. Nah, Yalah, mudah-mudahan dia lewat lah tahun ini. Udah mendaftar dia? udah. Iya ya. Terpanggil juga abang itu di piloting 3 ini. Di? Piloting 3 di PPG. Enggak terpanggil. Semua mereka di situ loh. Di SD itu tidak ada yang terpanggil. Kenapa ya? Kurang tahu juga itu Bu ya. Kak. Nggak tahu aku entah kenapa itu. Padahal di piloting 3 kemarin udah keluar. Setelah itu ada lagi penambahan berapa ribu kemarin 30.000. Menuju piloting keempat, tetapi piloting keempat penambahan. Semua mereka di sekolah itu tak ada yang terpanggil. Ya. Iya. Oh. Takut apa? Bukan rezeki lah itu. Iyalah. Indah pada waktunya mana Fevo? Iyalah. Mana yang lainnya ini? Mana lah ini? Aku pun gitu juga. Bagaimana lagi cara-cara saya untuk supaya bisa bisa rame. 4 orang lagi, udahlah kita tunggu berkisar 10 menit lagi lah Kak. Iya. Kak siapa? Kak Eka. Cerita. Coba dulu di Eka. Enggak, entah di mana dia nih, lagi jalan. Mungkin di jalan tuh. Karena kan bawa istrinya tadi katanya di Teluk Dalam. Mungkin lah, jauh lah itu. Si Kak Hippolytus. Si ketua juga mana ya? Enggak, udah mulai mundur dia selama ini ya, hampir 2-3 kali, entah 2 kali enggak ikut sini. Kemarin ikut. Ya silakan lah, di mana posisinya? Apakah Presiden? Di mana posisi? Ini untuk dalam ini Presiden, karena kalau di kampung nggak bagus jaringan. Oh gitu ya. Lagi apa juga ini speaker laptop saya lagi bermasalah kan Presiden. Jadi kurang jelas suaranya. Disambil-sambilkan aja dulu ke Halawa.
Jadi Kak Halawa sudah apa tadi ya? Kak Halawa? Ipo, Iya. Udah di apa? Udah siap apanya? Tugasnya di LMS Kak? Belum Kak Fasil, masih apa tadi ku kerjakan modul 3.1.c.1. Jadi selanjutnya belum ku kerjakan. Secepatnya ya, karena nanti juga ada aksi nyata diunggah di PMM loh Kak. Sekali lagi kita jimit. Jadi diusahakan supaya semua tugas itu dikerjakan sebelum kita jimit. Sebelum penutupan kita jimit. Ya. Nanti kalau mungkin kurang-kurang apa ada yang kurang, Oke Kak Fasil, siap. silakan kita koordinasi lah. Karena bagaimanapun cara kita nanti, cara saya kalau memang tugas orang kakak yang mungkin ada sangkut, apalagi di PMM ini tadi yang sudah saya utarakan kepada kakak-kakak. Kalau kita nggak unggah aksi nyata itu kan salah satu kelulusan peserta PKG PJOK. Jadi saya minta supaya bisalah kakak juga, artinya kan sudah ini juga udah mulai lega, nggak pala ini lagi banyak pekerjaan kecuali nanti pada ujian lagi nanti. Jadi satu malam mungkin dibuka, diselesaikan satu tugas, satu LK, dan satu malam lagi dilanjutkan, berikutnya dilanjutkan. Artinya kalau nggak ada kerja dibuka aja dulu ketimbang kita main Facebook, main TikTok. Lebih baik kita di situ saja. Dan ya tentunya kalau mungkin kurang ini kita akan koordinasi, kita akan sambil bertanya kan gitu. Ada ini kalaupun saya tidak tahu, saya akan bertanya demi saya tahu. Jadi itu suatu motivasi. Ya kan Kak Suwan, apa itu? benarnya kan ya yang saya bilang. Betul sekali. Cepatnya itu selesai sama Hipo. Ya kan Iya. ceritanya. Nggak ada istrinya kok. Nggak ada yang meraba-raba dia. Iya kan, Halawa? Halawa? Iya kan? Halo. Ada istri kan, cepatnya selesai itu. Banyak kan ceritanya. Iya, kalau di kampung ini Kak, udah banyak kali jaringan. Malas sekali aku buka laptop ngerjain apa itu. Ini aja Sama kayak saya, kecil laptop dalam pakai aku mana-mana. ngecum. Udah kamu tahu sendiri laptop gimana kan? Hah? Iya, udah tahu laptop kakak gimana ya kan, udah. Apa juga Bukan rusak jaringan yang juga. bermasalah dengan saya, tapi laptop. Nah, genteng kita Kak baru dapat jaringan di Hondo itu. Di atas seng. Tapi kan udah dikasih di apa itu? Kayaknya udah dikasih tower di situ kan di Siwalawa. Nggak dapat jaringan di situ karena di situ lebih tinggi kami. Oh. Banyak kali jaringan ke Persib. Tadi aja aku berangkat dari kampung itu jam 2 lah, baru sampai Tol Dalam ini. Jam setengah 3. Iya. Makanya agak juga tugasku itu lambat juga mengerjakannya. Jadi diusahakan lah itu tadi sebelum kita jimit, sebelum di bawah tanggal 20 lah sudah selesai semua. Ya di bawah 20. Oke Kak Persib, saya usahakan. Di bawah 20 itu tanggal 6 hari lagi ke depan dah, tanggal 23 lah nanti 24. Karena kan kita sekali lagi jimit tanggal antara tanggal 20 ke atas lah, entah sudah selesai pemilihan atau belum, antara itulah.
Jadi setelah Jimit nanti apa aja kegiatan kita lagi? Kita menunggu dan tentunya itu baru nanti kami akan periksa. Dan setelah itu nanti kami koordinasi dari BBGP untuk menentukan kelulusan orang kakak-kakak. Setelah lulus nanti kan dapat sertifikasi, piagam ya, sertifikat. Jadi itu nanti bisa jadi ya mungkin kalau ini nanti bisa jadi fasilitator nanti tahun 2025. Karena kan kemarin pernah saya bilang fasilitator di Indonesia masih kurang, sangat kurang. Jadi nanti berdasarkan apa kehadiran dan tugas-tugas itu juga apa namanya ini tadi yang diunggah di PMM aksi nyata. Kan seringnya kita bagikan di grup kita itu untuk mohon di komen. Ya hampir seperti itunya, Kak. Berarti aksi nyata apa aja kan Ketua? Apa? Entah apa aksi nyata aja, entah mau Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka berubah, itu aja boleh lah. Tapi kan maunya yang baru, Kak. Jangan yang sudah lama loh, Kak. Iya, maksudnya contoh-contohnya seperti itu kan. Iya, hampir-hampir seperti itu, Kak. Ada sedikit-sedikit perubahannya sedikit, Kak. Iyalah, ada yang baru itu sama akunya. Iya, itu. Kan nggak susah kali itu. Kan pernah kita bagikan di grup kita. Ini aksi nyata saya, mohon di komen ya. Udah kita buka, ya. Kita klik, ya udah ditampilkan. Oh ini. Ya udah kita respon, kita komen. Oh ini baik kali, ini perlu ditingkatkan, sangat tersentuh pembelajarannya. Nah itu. Jadi itu salah satu apa namanya aksi nyata. Sehingga nanti sebelum itu saya akan periksa, karena kan saya terbaca, saya akan buka. Itu. Kalau Kahalawa Hippolytus ini nggak ragu kita, itu udah hebat juga dia main di laptop. Mungkin operator pula dia di sekolah. Nah, masih belajar ya Kak Fasil. Semuanya butuh proses. Kalaupun belajar oke, semuanya kita belajar, cuman kan artinya sudah ada dasar kepada kakak Halawa. Tapi hanya sekarang kan waktunya yang mungkin kurang pas ataupun situasinya yang kurang pas. Artinya kalaupun defaultkan kakak masuk ke 1 hari di pasar untuk mengerjakan tugas itu kayaknya bisanya. Bisa. Jadi nanti di bukti karya ini Kak Fasil apa ya? Buat video kan? Ya boleh juga buat video, bisa juga apa namanya PDF, bergantung kepada kakak. Yang sesuai dengan rencana tindak lanjut kakak. Tapi kalau memang video juga jauh lebih bagus juga itu, Kak. Tapi mana yang lebih ini? Artinya yang intinya kita berbuat. Nah itu. Ya kan? Halo? Halo. Oke, Kak Fasil. Nyambung dong. Harus direspon. Berarti ini bukti karya ini ya Ketua, berarti ini yang dikirim di apa ini aja kita ikuti jalurnya semua ya? Kalau ada sedikit-sedikit perubahan. Berarti hanya itu yang halo? Kalau ada sedikit-sedikit perubahan boleh, Kak. Nggak mesti harus ini. Ada perubahan boleh. Enggak, maksudnya hanya itu aja kita buat di sini. Contohnya video kan? Iya. Kan video. Video dengan modul aja kan, Dek? Betul, Kak. Hanya itu aja kan yang kita apa itu dia bukti karya ini kan? Iya, tapi kan di tang nanti PKG PJOK, Kak. Kan ada penunjuknya itu, Kak. Di apa? Di yang saya kirim di grup kita. Ya video, Kak. Boleh juga ini. Boleh juga, tapi berdasarkan harus ada modulnya juga loh, Kak. Seperti yang saya jelaskan dari tadi. Ada modulnya.
dan ada videonya. Begitu juga kalau dia hanya kita lewat pakai materi PDF, wajib juga ada ada RPP-nya atau modul ajar yang Iya. Berarti bisa hanya modul aja juga. Bisa juga hanya video gitu. Atau dua-duanya? video dan modul ajar, Kak. Oh. Iya. Gitu. Kira-kira begitu, Kak. Berarti nggak bisa kita video kemarin ya? Ya mana yang lebih baik, Kak, tapi saya sarankan adalah yang baru. Yang saya sarankan, tapi tentunya kembali kepada Kakak, kan begitu. Oh, iyalah. Kalau itu menurut Kakak oke. Yang intinya tidak ada hal-hal negatif di dalam. Oke, pokoknya nggak ada buka baju, itu aja lah. Atau bully, tidak boleh. Kita sebagai guru tidak boleh membuli anak-anak. Itu tidak boleh. Oke, Kalau Bang. saya tonton itu nanti saya bilang nggak bisa. Oke. Ya, kira-kira begitulah ceritanya untuk Oke, Bang. ini. Dan marilah, saya sarankan kepada Kak Suasani juga lah, mari sama-sama men-spot teman-teman untuk bisa lah Siap. itu. Ya, Oke. saya kasih tugas, saya sebagai fasil lah, saya kasih tugas Kakak itu. Mhm. Ya, yang Sogian tidak bisanya saya bilang, cuman karena ini juga bagaimana cara supaya PKG PJOK ini di kelas 1 ini bisa kita dipuji. Kelas 2 kemarin itu sampai saat ini seperti si Aven kemarin kan belum ada informasi kapan mereka jimit dari Fasil. Dan kita sudah diakui bahwa di kelas 1 ini kita yang selalu melaksanakan tugas kita. Ya, kita melaksanakan tugas dan menginformasikan kapan jimit, memberitahukan tugas, dan begitu juga pesertanya di kelas 1 ini, artinya antusias. Ya, tapi itulah jangan kita membuat mereka kecewa, dan itu juga berguna untuk kita di Nia Selatan ini dan khususnya untuk pribadi kita. Dan sehingga kedepannya kita jadi fasilitator itu jadi ini karena kita sudah kita alami, sudah kita laksanakan, maka tentunya kepada peserta nanti kalau kita fasil juga seperti ini juga orang Kakak nanti menyampaikan, ataupun ada lagi yang lebih yang lebih meningkat lagi seperti itu. Jadi itulah kira-kira untuk kakak-kakak, tapi kalau memang tidak ada lagi yang kita tanyakan tentang seputar materi kita pada saat ini, maka kita akan sudahi. Namun kalau memang ada, maka artinya kita lanjutkan untuk berdiskusi. Maka kalau memang tidak ada, maka kita akan sudahi, dan sebelum kita selesaikan ini, maka kita akan selesaikan, dan saya mohon kepada kakak semua untuk membuka kameranya. Dan sebelum itu kembali saya ingatkan bahwa tugas mari kita berselancar di LMS karena ini detik-detik terakhir kita, dan tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama. Mari kita spot, mari kita memberikan sebuah masukan demi PKG PJOK di Bumi Nia Selatan kelas 1 ini. Ya, jadi itu harapan saya sebagai fasil. Ya, harapan saya sebagai fasil, mari kita sama-sama membangun dan meningkatkan PKG PJOK ini di Kabupaten Nia Selatan untuk mengakhiri tatap maya kita pada saat ini, di mana Selasa 19 bulan 11 tahun 2024. Materi kita pada saat ini adalah umpan balik rencana tindak lanjut
dan sudah kita beberapa bagikan dan sudah beberapa saya sampaikan tadi. Tentunya itu menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita. Dan untuk mengakhiri, saya persilakan kepada Kak Ilman Halawa untuk membawa kita dalam doa. Apa ini Kak Fese? Bawa kita dalam doa. Bawa kita dalam doa, Kak. Manado. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bisa melakukan jimit kami pada sore hari ini, sehingga berakhirnya jimit kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada jimit ini, biar Tuhan memberikan mereka ke depan bisa ikut di jimit ini juga dengan buka fasilitas kami. Berkatilah supaya apa yang disampaikannya semoga menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kami. Terpujilah dan termulialah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak. Siapa yang bisa berfoto sama kepada Kak Halawa boleh. Sudah selesai. Pakai laptop kakak ya? Sudah ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, terima kasih. Saya akan matikan rekaman ya.